Nah, silakan sekarang yang mau tanya jawab boleh nih, mau tanya jawab. Nanti kita ambil dari IG, dari Zoom, dari IG-nya Pak Mindi, gitu ya, dari IG saya. Ya. Oke. Yuk silakan. Ada yang ingin bertanya? Izin tanya, Pak. Oke, siapa Santi ya? Bu Santi ya. Saya catat dulu. Biasanya live-nya Jumat Sabtu Minggu, Pak Diki ya. Ya, betul. Oke, siapa lagi selain Bu Santi? Wait, ada bunyi. Sebutkan namanya siapa? Saya Java Sena. Apa? Java Sena. Jai. Dari Jogja? Oke, Pak Jai, Bu Mia, ada lagi? Oh, ini suaranya kotor apa nih? Nanti lanjutkan. Oke, siapa lagi yang bertanya? Bu Mia, Pak Jai. Oke, kalau tidak ada, saya akan dengan dua dulu saja penanya. Kelihatannya baru dua ya. Oke. Ini banyak Pak di siaran saya di IG saya ribuan orang yang nonton ini sudah banyak yang nanya juga. Oke. Mungkin dari penanya dulu, Bu Mia, volumenya boleh jangan terlalu keras-keras bicaranya Bu Mia. Cukup bagus. Oi. Terima kasih Pak Tung, terima kasih Pak Miki. Terlalu keras. Bu Mia terlalu keras, terlalu dekat. Terlalu keras, terlalu dekat. Ya, oke. Dengar. Oke. Tadi Pak Tung, terima kasih banyak. Kita udah beberapa kali ketemu. Saya juga pernah ikut studi Bapak tahun 2003-an di Singapura. Pak, tadi Bapak bilang cash is the king, terus kita disarankan untuk menghadapi cetakan duit 600T, tentunya nilai rupiah akan terdevaluasi. Untuk jangka pendek, apakah saran Bapak lebih baik kita pegang dolar bagi yang punya spare rupiah, atau kita beli lagi properti yang produktif? Sebagai catatan, saya juga kayak Pak Tung, saya punya kos-kosan, saya punya kebun, saya punya beberapa aset yang bisa reproduksi, dan juga saya jalanin passive income seperti multi level. Nah, saran Pak Tung, apa yang lebih baik untuk cash yang nggak seluruhnya, jangan taruh seluruhnya seperti Bapak tadi saran, jangan semua di Indomaret. Nah, apakah lebih baik rupiah itu di-convert dulu sementara ke dolar, atau beliin properti yang produktif, karena kan setelah 600T nyebar ini kan rupiah bakal turun lagi nilainya. Mohon saran Pak Tung. Ya, jadi dahsyat Bu, sudah mulai fokus passive income. Jadi saran saya untuk teman-teman semua gitu ya, baik di Instagram ataupun di Zoom, di Instagram saya ataupun Instagram Pak Min, bahwa kalau kita betul-betul mau antisipasi masa tua kita, apa ya, kita mau kerja terus toh. Kita ya harus punya satu yang namanya passive income. Sedangkan kalau kita ditanya apakah harus beli dolar, nggak tahu kenapa ya, dari zaman kapan tuh saya rada alergi sama US dollar gitu ya. Kalau saya beli mata uang asing itu Swiss franc, Sing dollar gitu ya. Dua itu yang saya, Swiss franc sama Sing dollar, saya yang paling senang. Wah, saya satu hari dapat lotre. Satu hari ternyata Swiss franc naik 40%. Ya oke, makasih aja gitu. Terus kemudian jadi yang namanya itu kita nggak pernah bisa tahu bahwa cash ini mau sampai kapan, yes. Tapi kalau misalnya ada peluang properti yang harganya di bawah 50%, itu sangat-sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena kembali lagi ya, hari ini sebetulnya siklus yang namanya siklus properti itu biasanya 4-5 tahun terus naik lagi. Bumi gonjang-ganjing naik lagi. Perhatiin ya, misalnya tahun 97, 98 rontok, 99, 2000, 2001, 2002. Kalau Anda mulai masuk di 2002, 2003, wah, properti Anda meledak. Saya beruntung, 2002 saya beli properti saya yang pertama itu ya, utang IMF, istri, mertua, dan family gitu ya, IMF dikerahkan, itu di Gading Serpong, 235 juta saya ingat sekali ya, sekarang 3,5 M, lumayan kan gitu ya. Nah, terus kemudian di tahun 2008 rontok, perhatiin, 2009, 2010, 2011, 2012, Anda masuk 2011, 2012, top Marco, top Jos, Marco Jos. Nah,
2015 mulai rontok, terus boleh 2016, 2017, 2018, 2019. Sebenarnya 2020 ini masa-masa good 2019-2020. Belum lagi menurut Boston Consulting Group, Indonesia itu ketika yang lain ini sudah minus-minus, sekarang kita masih 2, sekian% tumbuh. Diperkirakan kalau sampai akhir tahun masih kayak begini terus, Indonesia bisa minus 0,2%. Ya, kalau minus 0,2% selama 6 bulan nanti namanya resesi gitu ya. Kalau minus di atas 10% selama 2 tahun, depresi begitu ya. Tapi dalam hal ini, setiap resesi depresi selalu ada usaha-usaha yang meledak kok. Nah, kalau ditanya dolar, saya itu nggak happy nih sama dolar, totally nggak happy gitu. Karena dia nyetaknya jauh lebih duit, lebih ngawur, nggak ada jaminan sama sekali. Ketika orang tidak percaya, ya sudah, habis dolarnya. Jadi, saya akan share ya data ini. Kalau saya salah, tolong diralat. Presiden 1 sampai 42 sampai di Amerika namanya yang presiden yang ke-42 itu namanya Bill Clinton, itu Amerika itu nyetak duit 856 miliar US dollar. George Bush Junior selama 8 tahun menjabat itu nambah 8 triliun 10 kali lipat dari waktu itu uang beredar. Obama 8 tahun nambah lagi 8 triliun lagi, 8.000 lagi. Utangnya zaman Bill Gates itu kok Bill Clinton kok Bill Gates terus nih konslet sama-sama Bill-nya. Bill Clinton sama Bill Clinton itu pada waktu itu utangnya cuma 2 triliun, jadi 2 triliun. Kemudian yang tadi 2.000 miliar US dollar. Ternyata pada waktu zaman George Bush Junior nambah lagi 8 triliun. Oh, sorry. Tadi uang beredar ya 856 miliar US dollar, George Bush Junior nambah 4 triliun, Obama nambah 4 triliun. Tapi utangnya zaman Bill Clinton itu 2 triliun, itu zaman si George Bush Junior nambah 8 triliun, jadi nambah 4 kali lipat. Terus kemudian Obama nambah lagi 8 triliun. Utangnya sudah 20 triliun lebih itu, 20 ribu miliar lebih. Nah, dengan uang beredar seperti itu, betul-betul in God we trust. Dan dia problemnya apa? Dia buat perang melulu. Kalau di Tiongkok dibuat bangun. Dan dia kan ngomporin perang terus, ngomporin perang di Irak, ngomporin perang di Afghanistan, untuk perang melulu, dari duitnya tidak untuk bangun. Di Tiongkok iya nyetak duit tapi untuk bangun gitu ya. Nah, jadi yuan apakah bisa diharapkan? Menurut saya ya tetap namanya currency ini betul-betul in God we trust. Anda percaya sama uangnya selesai. Kalau tidak percaya habis. Dan kalau saya lihat dari dunia perang currency, makanya perang currency itu saling cetak. Jepang ikut nyetak, ini ikut nyetak, ini semua nyetak, termasuk Indonesia. Amerika nyetak banyak, loh kok dolar bisa naik? Karena Indonesia ikut nyetak, nambah 80% uang beredar pada waktu zaman Pak SBY 2009 sampai 2014. Orang nggak protes tuh, nyetak berapa ratus triliun banyak sekali. 3.000 berapa, jadi 5.000, hampir 4.500, 3.000 jadi 4.500. Jadi lebih, jadi total 80% nambah uang beredarnya. Nah kalau nambah uang beredar, ya makanya kita kelihatannya pegang rupiah kalah sama dolar, karena dolarnya melejit. Ya karena kita nyetaknya banyak, walaupun Amerika juga nyetak banyak. Utangnya kita juga nambah banyak. Nah, saran saya makanya begini, yang paling fair Bu, uang ini tetap kalau saya menganut satu yang namanya aset alokasi. Kalau saya 7,5%, 10% taruh di emas dan di perak. Karena emas dan perak membuat kita tetap kaya, tidak main. Sedangkan di rupiah saya tetap ada. Dolar, saya dolar untuk sekolah anak saya aja. Anak saya di Amerika ya sudah, biaya sekolah kamu segini habis, mati hidup segitu ya nak ya, jangan dia bisa habisin. Ini dolarnya bapak ya cuma itu US dollar. Tapi yang di lain-lain saya punya, Credit Suisse, yang Swiss franc saya ada, terus kemudian yang Sing dollar saya ada gitu ya. Tapi Sing dollar juga susah ini hari ini juga nggak enak, ekonominya sudah negatif, sudah definitely dia resesi, sudah lebih dari 6 bulan minus dia. Sebelum kena COVID dia sudah minus, kena COVID tamat riwayat. Karena dia ekspornya itu 370% dari GDP, ekspornya dia. Akibatnya begitu ekspornya rontok, kena perang dagang, dia tamat. Indonesia ekspor nggak sampai 30% dari GDP, jadi masih selamat-selamat saja mau perang dagangnya. Makanya hari ini sebetulnya butuh, kalau kita Indonesia ini 600 triliun, pertanyaannya disebarkan kemana? Kalau saya industri yang pemerintah jadi istilahnya yang produksi rumah, produksi apa, dan mereka produksi ini dijual as is, misalnya rumah bangunnya cuma 1 meternya rumah RSS 1.600.000 ya dijual 1.600.000.
Nanti balik ya dibakar lagi aja supaya tidak inflasi. Tapi kelihatannya tidak bisa. Karena kalau mata uang Indonesia menguat sendiri, nggak mungkin. Jadi ketika Pak Mardigu ngomong, Ya. kita utangin aja berapa ratus triliun, nanti ditarik, dikembalikan, dibakar, nggak bisa. Kita bakar mata uang kita menguat. Kalau mata uang kita menguat, ekspor kita kalah. Ekspor kita kalah, cadangan devisa berkurang gitu. Jadi dilema pasti akan cukup diinflasikan. Sudahlah, sejarah kan menginflasikan diri terus. Dari zaman kapan? Selalu kan menginflasikan diri terus. Jadi pegang uang, Ya. bagus untuk babat-babat properti-properti yang diskon. Memang diskon ini kalau untuk yang properti yang hari ini yang 500 jutaan ke atas, diskonnya cuma 10%, 15%. Tapi properti mewah, bisa 60% juga dapat gitu ya. Kalau 50% saya sudah dapat. Hari banyak. Apartemen 26 juta, Pak, tolong beli 13 juta semeter. Separuh aja, wes, lepas. Teman saya, Pak, saya punya aset banyak sekali, berapapun saya beli dulu, saya jual separuh harga. Wes, bayarin aku cash. Hari cash is the king. Dan saya siap. Saya sudah jual hotel, saya sudah jual hotel, jual satu siap. I'm ready untuk beli-beli. Semoga terinspirasi, Ibu. Terima kasih, Oke. Pak Tung. Yes, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Thank you, ya, Pak Tung. selanjutnya Pak Ray. Thank you. Yes, thank you. Silakan. Ray, dari Oke, silakan Pak Min. Jogja. Ray, Jogja, silakan. Suaranya belum keluar Pak Min, belum di-on kan. Suara belum di-on kan Pak Min.